Selamat datang di video pembelajaran kita kali ini yang berjudul Hukum Positif di Indonesia. Dalam kesempatan ini, kita akan belajar bersama tentang bagaimana hukum di Indonesia bekerja. Sebagai sebuah negara hukum, Indonesia menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini sejalan dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya, semua tindakan, baik warga maupun pemerintah, harus berlandaskan hukum, bukan kekuasaan atau kepentingan pribadi. Dijelaskan bahwa sistem hukum di Indonesia merupakan perpaduan antara hukum positif, hukum adat, dan nilai-nilai Pancasila. Melalui video ini, kita akan membahas yang pertama, apa itu hukum positif? Yang kedua, apa saja cabang-cabang hukum yang berlaku di Indonesia? Yang ketiga, bagaimana asas dan prinsip hukum yang diterapkan. Dan yang terakhir, hingga bagaimana reformasi hukum menciptakan sistem hukum nasional yang berkeadilan. Kita mulai perjalanan belajar ini karena dengan memahami hukum, kita tidak hanya menjadi warga negara yang taat, tetapi juga menjadi bagian dari generasi yang mencintai keadilan dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Saya serahkan kepada Joni. Hukum positif adalah hukum yang berlaku di Indonesia yang ditetapkan oleh badan yang resmi, bukan karena adat, bukan karena moral, ataupun bukan karena agama, meskipun ketiga hal tersebut dapat mempengaruhi isinya. Di dalam hukum positif, berlaku objektif dan universal, yaitu untuk semua warga negara di wilayah tertentu. Dalam konteks Indonesia, hukum positif mencakup semua peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga resmi, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan Daerah. Hukum positif berfungsi untuk menciptakan dan memelihara tertib dalam masyarakat, menjaga kekacauan, dan mengarahkan perilaku individu agar sesuai dengan norma yang berlaku. Hukum positif adalah dasar dari seluruh hukum yang ada di Indonesia. Dia bukan hanya kumpulan pasal dan undang-undang, melainkan juga cerminan dari kehendak bangsa untuk hidup tertib, adil, dan beradab. Tanpa hukum positif, masyarakat akan kehilangan arah, karena hukumlah yang menjadi kompas keadilan dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara. Sekarang kita masuk ke dalam hukum penting dalam sistem Indonesia, yaitu cabang-cabang hukum. Cabang-cabang hukum di Indonesia dibagi menjadi beberapa cabang yang memiliki fungsi dan ruang lingkup masing-masing. Tujuannya supaya seluruh aspek kehidupan masyarakat dan negara bisa diatur dengan adil dan seimbang. Itu yang pertama, hukum tata negara. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara, struktur lembaga-lembaga negara, dan hubungan antar negara maupun antar lembaga dengan warga negara. Kedua, hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara atau HTN adalah cabang hukum yang mengatur kegiatan pemerintahan sehari-hari. Di sini, hukum berperan untuk memastikan bahwa setiap tindakan pemerintahan berjalan sesuai prinsip asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB. AUPB seperti legalitas, kecermatan, keterbukaan, dan akuntabilitas. Kalau HTN atau hukum tata negara mengatur bentuk negara, maka hukum administrasi negara mengatur cara bekerja negara tersebut. Contohnya proses perizinan, proses pengawasan administrasi, atau keputusan tata usaha negara. Kemudian kita masuk yang ketiga, hukum perdata. Hukum perdata ini bersifat privat, artinya mengatur hubungan hukum antara individu dengan individu lain atau badan hukum. Hukum perdata mencakup hal-hal seperti kontrak, warisan, perjanjian, perkawinan, dan kepemilikan harta. Kemudian kita masuk yang keempat, hukum pidana. Hukum pidana mengatur perbuatan apa yang dilarang oleh undang-undang dan sanksi apa yang diberikan kepada pelanggarnya. Sumber utamanya adalah kitab undang-undang hukum pidana. Hukum pidana bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat dari kejahatan. Kemudian kita masuk yang terakhir, hukum acara atau hukum formil. Kalau hukum pidana dan perdata mengatur isinya, maka hukum acara mengatur cara penegakannya. Dalam dokumen disebutkan bahwa hukum acara adalah serangkaian peraturan yang mengatur tata cara menegakkan hukum material melalui lembaga peradilan. Dari 5 cabang ini, tata negara, administrasi negara, perdata, pidana, dan acara membentuk satu sistem hukum. Sistem hukum yang utuh. Mereka saling berhubungan untuk menciptakan keadilan dan ketertiban di Indonesia. Tanpa salah satu di antaranya, hukum tidak akan bisa berjalan secara seimbang. Selanjutnya, untuk asas dan prinsip hukum akan dijelaskan oleh teman saya, Stefan. Jadi, saya akan menjelaskan tentang asas dan prinsip hukum Indonesia. Jadi, ada tertulis pada asas-asas umum pemerintah yang baik atau AUPB, atau dalam bahasa Indo Belandanya yang dalam singkatannya ABBB
atau panjangannya ada saya tulis di sini. Jadi untuk AUPB ini berfungsi untuk menjamin agar keputusan pemerintah dijalankan dengan baik, dengan benar, dan juga dengan bijaksana. Dan untuk beberapa asas utama yang termasuk di dalamnya ada 4. Saya akan menyebutkan satu-satu. Yang pertama ada asas legalitas, yang kedua ada asas etikat baik, yang ketiga ada asas keterbukaan atau transparansi, dan untuk yang keempat ada asas akuntabilitas. Jadi untuk yang pertama, asas legalitas adalah setiap tindakan atau keputusan pejabat pemerintah harus memiliki dasar hukum atau kewenangan yang sah dalam peraturan perundang-undangan. Yang berarti pemerintah tidak boleh bertindak tanpa adanya dasar hukum yang jelas. Semua kebijakan harus berpijak pada peraturan yang berlaku agar tercipta kepastian dan keadilan hukum. Lalu yang kedua, ada asas etikat baik, yang mana setiap perjanjian harus dibuat dan dilaksanakan dengan niat baik, jujur, tulus, dan adil, tanpa ada maksud untuk merugikan pihak lain. Yang artinya adalah asas tidak hanya berlaku dalam hubungan antar individu, tapi juga dalam penyelenggaraan pemerintah. Artinya setiap tindakan hukum, baik oleh warga maupun pejabat publik, harus dilakukan dengan baik. Dan untuk yang ketiga ada asas keterbukaan atau transparansi, yang dimana pemerintah harus menyediakan akses informasi yang luas kepada pihak publik terkait kebijakan dan keputusan yang akan diambil. Yang artinya keterbukaan berarti masyarakat mempunyai hak untuk mengetahuinya. Melalui asas ini, pemerintah wajib bersikap jujur dan tidak menutupi keputusan publik dan memberikan informasi yang bisa diakses oleh orang banyak. Dan yang keempat, setiap tindakan dan keputusan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum, moral, maupun administratif. Yang berarti asas ini memastikan bahwa setiap pemegang jabatan publik tidak kebal dalam hukum. Semua kebijakan harus bisa diuji kebenarannya, baik oleh masyarakat, lembaga, pengawas, maupun hukum itu sendiri. Jadi asas-asas ini tidak berdiri sendiri teman-teman, tetapi merupakan cerminan dari nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua dan kelima, yang dimana tertulis bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu setiap tindakan hukum yang harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Sistem hukum Indonesia berupaya mewujudkan pemerintahan yang baik, adil, jujur, dan juga berlandaskan secara hukum. Inilah dasar hukum yang tidak hanya ditegakkan, tetapi juga dipercaya dan dihormati oleh rakyat. Selanjutnya kita akan membahas tentang reformasi dan dinamika hukum di Indonesia yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Lukman. Sekarang kita akan membahas salah satu bagian yang penting, sekaligus menarik juga, yaitu reformasi dan dinamika hukum Indonesia. Reformasi hukum di Indonesia bukan hanya pembaruan undang-undang, tetapi juga merupakan upaya membangun sistem hukum yang berkarakter di Indonesia, berlandaskan Pancasila, serta mampu merespon dinamika global. Artinya pembaruan hukum tidak boleh sekedar meniru sistem luar. Hukum kita harus mencerminkan jati diri negara kita sendiri, jati diri bangsa, berpihak pada nilai-nilai Pancasila, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Dalam sejarahnya, sistem hukum Indonesia banyak dipengaruhi oleh civil law, warisan Belanda, yang dimana diwariskan juga oleh Prancis. Prancis juga mewarisinya juga dari Roma. Namun sejak era reformasi, Indonesia mulai membangun sistem hukum nasional Indonesia itu sendiri, yang lebih berakar pada nilai-nilai budaya dan norma masyarakat. Contohnya banyak undang-undang baru kini yang disusun dengan memperhatikan nilai adat, hukum Islam, dan prinsip-prinsip lain. Ini adalah salah satu bentuk pengakuan terhadap pluralisme hukum yang menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia. Semua itu menunjukkan bahwa hukum Indonesia terus berkembang menjadi lebih mengikuti zaman tanpa kehilangan akar budayanya. Hukum Indonesia kini bergerak menuju sistem yang lebih adil, berkarakter nasional, dan adaptif terhadap perubahan dunia. Selanjutnya untuk menutup, saya serahkan kepada teman saya, Dito. Teman-teman, kita sudah membahas banyak hal hari ini, mulai dari pengertian hukum positif, cabang-cabang hukum, asas dan prinsip hukum, hingga reformasi dan dinamika hukum Indonesia. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Semua materi itu menunjukkan satu hal yang penting, bahwa sistem hukum Indonesia bukan hanya sekedar kumpulan aturan, tapi sebuah cerminan dari nilai-nilai Pancasila dan jati diri bangsa. Itulah mengapa sistem hukum kita bersifat pluralistik, karena di dalamnya hidup hukum adat, hukum agama, dan hukum negara yang saling melengkapi. Inilah ciri khas hukum Indonesia, berkarakter, berakar, dan berkeadilan. Mari kita jadikan hukum bukan hanya sekedar alat kekuasaan, tetapi fondasi keadilan dan kemanusiaan. Dengan memahami sistem hukum Indonesia, kita tidak hanya belajar tentang aturan, tetapi juga belajar tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik dan berintegritas.